menghadiri kampanye Gondrong. Ini sangat besar harapan kita, harapan Pak Gondrong ini, bahwa kita adalah bagian dari penentu kemenangan Gondrong di Kabupaten Pangkep. Ya, setuju? Sudah hafal nomornya? Nomor berapa? 3. Nah, kalau nomor 3 tidak diingat, ingat Gondrong. Di surat suara nanti hanya satu calon bupati yang Gondrong. Kalau ada gambar yang kita pegang seperti yang di tangannya, alhamdulillah luar biasa. Mulai dari pendaftaran, mulai dari pencabutan nomor, mulai dari kampanye-kampanye pemanasan kita, tidak ada tempat yang kita dikalahkan untuk memperoleh masa. Jadi jangan khawatir, ini kita berada di gerbong yang sangat besar. 13 kecamatan, 103 desa kelurahan, semua tokoh-tokoh masyarakat Pangkep yang berpengaruh di kampungnya ada untuk bersama Gondrong. Kenapa? Karena kita menyadari sekarang memang waktunya perubahan. Ya. Baik perubahan. Karena ini pemerintahan dulu, ya Toma Morena, ya Toma Morena. 10 tahun dari kekuasaan. Malam mana nih? Jadi Tagalog kalau kita mulai dari gunung sampai telur dia sudah kuasai. Jabatan dia kuasai. Pemerintahan, politik, ekonomi. Ada aturan keras, tambah. Pilih nomor. Di Jepang, pilih nomor. Alhamdulillah. Dia nana salah tadi. Kita serahkan. Pilih nomor. Sabuli. Sabuli, Sagarong, Sakuala. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati tuan rumah beserta keluarga, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memberi kami tempat, memberi ruang kepada kami untuk berkampanye pada siang menjelang sore pada hari ini. Bapak Ibu ya sekalian yang saya hormati, apa pentingnya yang namanya kampanye, apa pentingnya mendengarkan setiap kata-kata dari seorang calon pelayan. Karena sesungguhnya kami berdua adalah calon pelayan masyarakat Kabupaten Pangkep. Sama sekali bukan calon raja, calon pelayan. Bahkan saya beberapa waktu ngomong sama Pak Amiruddin Pamir, Bapak kita beliau ini 10 tahun di DPR dan terpilih lagi jadi anggota DPR Pak di tahun ini, dan insya Allah berakhir 2029 mendatang. Akan tetapi jadi calon bupati, wakil bupati Kabupaten Pangkep bersama. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir pada siang menjelang sore hari ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya paham betul ketika pilkada seperti ini tekanan begitu banyak. Ya mungkin dikarenakan kami penantang, kami bukan incumbent. Incumbent lagi memakai infrastrukturnya dan lain sebagainya. Yang saya hormati teman-teman lebihku, orang tuaku yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran tak begitu mewarnai langkah kami, perjuangan kami menuju tanggal 27 dan insya Allah jadi kebanggaan orang Pangkep ke depan, tokoh-tokoh pemuda, anak-anak milenial. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Anak muda tidak boleh berhenti, anak muda tidak boleh takut gagal, anak muda pantang menyerah, kejar terus menerus cita-cita itu, insya Allah pasti kita akan temukan. Yang saya hormati seluruh iringan-iringan Amka Amir yang sudah menyertai dari Mancini Baji, Salemo, sekarang ini kita berada di Pulau Sabutung. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sumbangsi Bapak sangat berarti bagi perjuangan kami, dan insya Allah kita akan mencatat sejarah di Kabupaten Pangkep. Mengawali pembicaraannya, Bapak Ibu, kedatangan kami kemari tak lain dan tak bukan untuk menyongsong pemilihan kepala daerah yang akan di bulan ini. Hari ini 9 hari lagi masyarakat Kabupaten Pangkep menentukan
kemana arah Pangkep 5 tahun ke depan. Hari ini 9 hari lagi Bapak menentukan siapa yang menjadi pemimpin di Kabupaten Pangkep ini. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita sebagai orang Pangkep. Di beberapa debat, 2 kali debat, saya selalu berusaha memperjuangkan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita yang ada di kepulauan. Amiruddin Tahir adalah keterwakilan orang pulau, dan hari ini keterwakilan orang pulau berdiri maju sebagai salah satu calon kandidat. Untuk besar harapan saya, insya Allah Pak Amiruddin Tahir menjadi kebanggaan kita bersama. Beliau duduk untuk ketiga kalinya sebagai wakil bupati, mewakili kepulauan, seluruh kepulauan Kabupaten Pangkep. Maka hari ini kami berdua datang ke Pulau Sabutung mengantarkan Pak Amiruddin Tahir, satu, sekaligus memohon maaf karena beliau harus mundur dari DPR dan maju sebagai calon kandidat wakil bupati. Berikutnya, kami datang berdua, saya mengantarkan Pak Amiruddin Tahir ke Pulau Sabutung, meminta doa dan meminta restu dari orang tuaku, saudara-saudaraku, adik-adikku, kakak-kakak yang ada di sini untuk mensupport Pak Amiruddin. Insya Allah tanggal 27 harapan pulau ada pada kami berdua. Kenapa di debat semua visi misi membacakan visi misinya? Kami berdua membacakan visi misi itu. Kami berharap perekonomian baru ada di laut kita. 92% luas wilayah laut kita. Luas daratan kita hanya 8%. Yang jadi masalah, kenapa selama ini yang dilirik yang 8%? Maka angka Amir mencoba melihat dari sisi lain. Kami melihat sisi laut 92% insya Allah akan menjadi topang perekonomian di Kabupaten Pangkep. Pulau tentu kebanggaan kami. Destinasi wisata. Pulau lain juga akan menjadi sama. Semua kapal-kapal penghubung harus setiap hari jalan. Seharusnya perintis ini untuk apa stop di sini? Harusnya berkeliling, sore baru kembali. Begitu. Seharusnya. Agar semua pulau kebagian. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kami berdua baru tiba di Pulau Sama? Kami menganggap bahwa pulau adalah saudara kita sendiri, rumah kita sendiri. Kita mencoba meyakinkan rumah-rumah yang lain. Yang kedua, saya secara pribadi menghargai orang tua saya, senior-senior saya yang bergelut di bidang politik. Jangan sampai ada ketersinggungan dari beliau. Contoh misalnya ada Pak Haji Rashid, beliau seperti kakak bagi saya. Jangan hanya karena pemilu, beda pendapat dan lain sebagainya, ketersinggungan itu ada. Maka betul-betul saya jaga. Sebelum datang ke sini saya berdiskusi dengan Pak Amiruddin 1 jam. Saya bilang bagaimana, tapi beliau dia bilang kita harus ke Sabutung. Saya ikut kalau begitu. Karena kenapa? Saya menghargai Pak Haji Rashid. Di sisi lain ada Pak Haji Sahabu, ada Pak Umar di sini. Jadi saya menghargai semuanya. Walaupun suatu hari nanti Bapak Ibu memilih sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian, tanpa tekanan apa-apa. Jangan ditekan-tekan. Jadi beberapa alasan itulah yang membuat kami berdua terlambat tiba di Pulau Sabutung ini. Karena kami menjunjung tinggi yang namanya perasaan, norma,
aturan. Saya bilang, Pak Amir, betul kita berpilkada, tetapi jangan pernah mengurangi sopan santun kita terhadap orang tua kita. Udah, tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan. Di Sabutung ada penerima PKH? Ya, ada ya, banyak. Sudah ada yang ditekan, sudah ada yang ditekan, sama desa, sama camat. Udah, tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Masyarakat tidak boleh ditekan. Dan kalau ada yang dicoret karena angka Amir, bawakan saya KTP dan kakaknya, saya berhadapan dengan siapa yang coret itu. Tidak boleh. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lahir seorang presiden itu dikarenakan tangan Bapak Ibu sekalian. Lahir seorang gubernur itu dikarenakan tangan masyarakat. Lahir seorang bupati itu karena tangan masyarakat. Bahkan lahir seorang kepala desa itu dikarenakan tangan dari masyarakat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Bapak inilah yang menentukan kemana arah langkah ini, kemana masa depan dan harapan anak muda ke depan. Ada di tangan Bapak Ibu sekalian, di tangan masyarakat Kabupaten Pangkep hari ini. Itulah pentingnya kita memilih betul-betul sesuai dengan hati nurani. Itu. Maka Bapak Ibu sekalian, adakah tekanan-tekanan untuk memilih salah satu paslon? Ada? Sudah menjadi data. Sekarang rame-rame saya lihat pendataan. Sudah didata? Tidak ada pendataan di Sabutung? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti Allah menjauhkan kita dari masalah. Di tempat lain, Bapak Ibu, aduh. Dan itu yang paling betul. Jangan. Kenapa? Orang yang melakukan pendataan, orang yang ingin melakukan kejahatan yang masif dan terstruktur, kalau mau kasih saja, tidak perlu mendata. Ya. Mau diserang juga? Saya serang juga ini. Kita tanyakan maka tanggal berapa, hari apa saya datang ke rumah, tak saya sampaikan Panwas, biar Panwas yang temani saya. Ini keinginan masyarakat, bukan saya. Saya tentu mau menjalankan diri sebagai bupati. Nah sekarang masyarakat minta di sana, bagaimana itu Panwas? Nah, kalau begitu, saya mau, Panwasnya tidak mau. Berarti bukan saya masalahnya, ada di Panwas masalahnya. Betul nggak? Betul. Nah. Marah nanti sama saya. Jadi Bapak Ibu, roda perekonomian tidak boleh berhenti. Masa depan anak muda tidak boleh berhenti. Anak muda adalah harapan Pangkep. Saya ceritakan di sini Bugis sama Makassar. Bugis ya, saya bahasa Bugis supaya lancar. Ya Romario, Bapak Ibu saya dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan. Rumah orang tua saya dulu itu tinggal di tengah-tengah pohon bambu di Kelurahan Talaka, Kecamatan Marang. Kalau angin bertiup, rumah itu ikut sesuai dengan tiupan arah angin. Kenapa seperti itu? Itu dikarenakan kehidupan kami betul-betul pas-pasan. Meriolo nak boleh nak kasih masih bola lo kan nak mimpi copeng. Makanan lobe-lobe, betul. Tidak ada yang saya bawa. Kalau waktu jumpai kau galungnya, lo kata kamu jumpai maju kiri. Iya. Yang kasih besar apa? Sanggara upi, sanggara bandang. Iya, sanggara lame. Romario masih Rp5 waktu itu. Lalu pelan-pelan kehidupan itu sampai pada siang menjelang sore hari ini, saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari saya akan berdiri sebagai calon bupati di depan orang tuaku semua, di depan saudara-saudaraku semua. Tidak pernah saya bermimpi.
Saya tidak pernah bermimpi. Apa maksud tujuan cerita ini? Saya menceritakan anak muda jangan pernah menyerah. Kalian harus mengikuti langkah kalian. Kalian adalah harapan Pangkep ke depan. Kita berdoa, insya Allah bisa untuk melahirkan calon bupati ke depan. Saya salah satu contoh, saya salah satu bukti. Saya tidak pernah bermimpi, bahkan menghayal pun tidak pernah, bahwa suatu hari saya akan berdiri di depan orang tuaku semua. Hari ini berada berusaha untuk berkampanye berkeliling sebagai calon bupati. Yang kupa engkawere kungkata untuk mereka pengalat ta'ala, alhamdulillah. Karena saya betul-betul jalan terus menerus selama 17 bulan berkeliling Kabupaten Pangkep. 17 bulan itu kira-kira hanya 50 hari saya absen dari perjalanan itu. Kenapa? Karena saya harus mengurus partai saat itu. Itulah yang orang cerita Gondrong tidak maju, tidak ada partainya. Sekarang jadi maju. Iya sih membelero. Oh ya, banyak di kalau Allah. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya. Maka didik anak-anak kita dengan baik. Kalau dia nakal, tak apa-apa ya, saya ditomir sama ibu masih ngolah. Ilmu itu kapan saja bisa didapat. Anak muda jangan pernah takut keluar, harus keluar terus. Jangan berdiam diri, harus keluar. Saya begitu tamat sekolah, saya buang diri. Saya harus keluar. Masih saya kasih foto. Akhirnya saya temukan itu. Dan hari ini Pangkep membutuhkan pertolongan. Hari ini data mengatakan bahwa Pangkep termiskin di Sulawesi Selatan. 20 tahun yang lalu hadir seorang bupati yang bernama Insinyur Syafruddin. Begitu Pangkep diseganinya saat itu. Nah, kota Pangkajene kilo ke Jumpandang, orang Jumpandang itu tunduk betul saat itu. Saat itu sawah kita berhasil, tambah kita berhasil, kebun kita berhasil. Maka Pangkep disegani. Tingkat perekonomian urutan keempat di Sulawesi Selatan. Berganti kepemimpinan ini karena Allah memanggil beliau. Pemerintahan ini sukses membawa Pangkep menjadi termiskin di Sulawesi Selatan. Tapi syukur kita masih termiskin di Sulawesi Selatan. Kalau termiskin di dunia, Hamdan ATT jadi nauzubillah misalnya. Semoga itu tidak. Maka dari itu Pangkep membutuhkan tangan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk betul-betul memilih calon pemimpin ke depan yang lebih amanah dan lebih bagus. Apa yang dibawa? Pasti bertanya, maka tuh sih nama lampai kemana lo mantan jauh buatin di nampanang kata melampai kemana? Gondrol-gondrol lo mantan jauh buatin. Ini saya mau cerita lagi. Dalam ajaran agama tidak ada yang selanggar dari rambut saya. Bahkan riwayat menceritakan Rasulullah SAW dulu rambutnya panjang. Jadi tidak ada yang selanggar persoalan itu. Rambut ini panjang karena persoalan janji. Dulu sebelum saya mendaftarkan diri, sebelum bersosialisasi, saya sempat tanya Pak Nurdin Tahir, Pak Mir, saya potong rambutku dengan janji potong ki. Saya sempat curiga sama Pak Amir ini. Saya ini Pak Amir tidak mau kalah gagah mungkin ini, karena kalau saya potong rambutku lebih gagah dari Pak Amir. Saya tanya Pak Amir, jangan begitu. Dia bilang tidak ada kata-kata mundur ke Gondrong, yang ada maju ke Gondrong. Nah, itu. Dan hari ini menggoma di seluruh kabupaten Pangkep maju ke Gondrong Eko. Jadi ilham itu ada dari Pak Amiruddin Tahir. Lalu pertanyaan kemudian, visi misi apa yang kita mau bawa kalau seandainya Tuhan mentakdirkan kita jadi bupati? Hari ini pakaian anak sekolah dikasih pada saat masuk sekolah, betul? Satu kali saja. Ya, betul. Bapak-bapak tidak tahu, ibu-ibu yang tahu. Betul?
Amka Amir dari kelas 1 SD setiap ajaran baru sampai kelas 3 SMP pakaiannya tidak usah kita pikirkan, pemerintah yang ada. Untuk apa? Untuk meringankan beban di pundak masyarakat Kabupaten Pangkep. Hari ini kita termiskin. Jadi persoalan itu insya Allah kami ambil. Kesehatan misalnya, kalau di sini mungkin rumah sakit masih lumayan karena masih dekat dan ada di kapal perintis. Saudara-saudara kita yang ada di luar sana, kasihan Pak. Pustunya ada, petugasnya yang tidak ada. Ada petugasnya, tidak ada pustunya. Pokoknya salah satunya yang tidak ada. Saya sudah berkeliling ini Pak, mulai pandangan dan lain sebagainya. Saya sudah sering lewat, saya lihat-lihat semua. Ingin kami rubah. Lalu apa? Setelah itu kita arahkan perhatian kita, pemerintah Kabupaten Pangkep mengarah penglihatannya ke 9-20%. 92% itu adalah laut dan pulaunya. Setelah itu apa lagi? Coba lihat muara sungai kita Pangkajene, begitu dangkal Pak. Orang kalau sore kasihan mau pergi antar ikan, salah satunya mau ke sana, setengah mati orang di sana. Saya sendiri rasakan itu. Ketika pulang arah dari Pulau Karandram masuk ke Solo, wah tinggal kita di situ. Kadang-kadang pakai sambung pakai kapal Pak Dakang itu. Nggak bisa, kapal tidak bisa masuk. Itu. Maka insya Allah itu tugas kami berdua. Kalau Allah kasih kehendak, saya usahakan di tahun pertama. Tetapi masyarakat Kabupaten Pangkep Kepulauan harus bersinergi, berjanji kembalikan hasil laut tak ke daerah tak sendiri, jangan dibawa ke tempatnya orang. Kembalikan ke Pangkep, Kabupaten Pangkep. Dan saya sudah bersosialisasi sampai Tangaya soal itu. Saya ingin mengembalikan semua hasil laut itu ke Kabupaten Pangkep. Sehingga apa? Semua saudara-saudara kita yang di kepulauan merasa diri bahwa saya adalah orang Pangkep dan bangga sebagai orang Pangkep. Apalagi yang kita mau bahas sesangan deh. Nah jadi nanti pergi di Panuasnya. Jadi itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Banyak yang akan kita bangun ke depannya. Jadi jangan pernah ada yang mau ditakut-takuti. Bapak Ibu yang ada di PKH maka dah makin macan atau ikut patane ikut core ini. Nah, bawakan saya yang bertanggung jawab, saya yang berhadapan dengan orang yang coret gitu. Jadi tentu sebagai calon pasti saya juga punya jaringan. Berkaitan dengan itu, pada siang menjelang sore hari ini, Ibu Sahban Samana ikut mewarnai iringan-iringan Amka Amir. Beliau adalah istri Pak Sahban Samana, PLT Bupati Kabupaten Pangkep. Tetapi beliau hadir di sini sebagai pribadi, bukan sebagai istri Pak Sahban, sebagai pribadinya untuk mensupport. Kenapa seperti ini? 9 tahun beliau mewarnai keluarga ini. Tapi rasanya beliau merasa kecewa dengan yang itu. Maka beliau mensupport kami. Ada janji beliau terhadap orang pulau yang tidak dipenuhi hari ini. Dan beliau sandarkan kepada kami berdua. Beliau mensupport dengan catatan semua masuk tanggal 20 itu nama reke-reke nyawa tak ke Amka Amir, mungkin karena sudah ada panjar atau apa. Tidak apa-apa, jangan kecelaki. Kami butuh doa, serahkan doanya kepada kami. Jadi kau narapi waktu nama reke-reke sedih, Pak pura datan nih, pura aga nih. Tidak apa-apa, serahkan doa itu. Semoga Allah memalingkan hati orang di tempat lain untuk kami. Andaikan itu tidak, serahkan doanya kepada Amka Amir. Jadi karena sesuatu hal kita merasa berat memilih Amka Amir, tidak apa-apa. Serahkan doa itu agar Allah memalingkan hati orang-orang yang ada di sekitar Kabupaten Pangkep untuk memilih kami berdua. Kita tahu doanya.
Bapak Ibu sudah tahu doanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Teguhkan hati kami, kuatkan hati kami. Insya Allah tanggal 27 kami memilih nomor 3. Jadi kalau tidak mau di angka Amir, pilih bagi nomor 3. Ya, nggak mau di nomor 3, nggak apa-apa, pilih yang gondrong. Ya, jadi 3 pilihan saya kasih kaki. Masa kita tidak pilih salah satunya? Nah, itu. Jadi kami merasa bersyukur sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Pak Amiruddin Tahir, memohon maaf sekaligus berharap dukungan. Insya Allah tanggal 27 hari ini keterwakilan pulau ada, dan tidak ada sejarah pemilihan Kabupaten Pangkep orang pulau punya keterwakilan. Coba cari dari pertama, tidak pernah selama sejarah Kabupaten Pangkep belum pernah ada keterwakilan pulau menjadi salah satu calon bupati di Kabupaten Pangkep. Hari ini Dapil Pulau menunjukkan dirinya bahwa dia akan mengayomi seluruh kepulauan yang ada di Kabupaten Pangkep. Bapak Ibu, saya minta suaranya. Pilih! Ulang. Pilih! Pilih! Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengar bersama Bapak Bupati kita, insya Allah. Mohon maaf saya ganti MC karena tertidur kita sini. Haji siapa yang mengatur pulau. Pokoknya langsung Bupati dan Wakil Bupati kita, insya Allah. Jangan makin ragu-ragu. Iya, saya perlu sampaikan mudah-mudahan Pulau Sabutung ini bisa mengambil bagian dari kemenangan angka Amir. Bawa kita. Dapil 1 Pangkep ini bila saja di Baloti. Negara lainnya deh, angka Amir berlima besar. Gondrong mana nih? Iya, jangan kali ngomong engkai. Dari istrinya Pak Sabang, jangan bisa bilang istrinya Pak Bupati. Kenapa berpihak sama Gondrong? Nah itu di pangkajian ini Pak Binasati ini. Di negara lainnya, Gondrong mana membesar. Apalagi dapil 2. Yang biasa kemenangan tapi kami dapil 2. Tapi maksud gue sih, insya Allah saya Makan Timur juga akan berjuang. Apalagi dapil 3. Alena Gondrong itu dapil 3. Masih di memang di Sikampung dan Pak Goli. Iya. Jadi saya harap jangan mendengar cerita-cerita bahwa bagaimana. Saya Pak pelakunya. Yang mau maju itu sebagai petahana tidak pernah menang di dapil 1. Di belakang kami biasa menang, tapi magugulakan magpuro bawa makerja putoy. Insya Allah Pak, insya Allah kita tidak akan salah memilih, tidak akan salah mendukung. Makanya saya ingatkan, saya pesan dan saya ingatkan, hati-hati memilih hati. Jangan sampai hati menyakiti hati. Hati-hati memilih bupati, jangan sampai bupati yang mengecewakan hati. Mari kita satukan hati dengan angka Amir yang baik hati. Insya Allah maju Gondrong. Kalau kita maju Gondrong, saya minta keikhlasannya. Berdiri semua, saya mau lihat. Kalau kita maju Gondrong, saya minta ide bergerak menang. Maju Gondrong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah dibahas. Mudah-mudahan keyakinan kita tambah kuat ya. Karena kita harus bergeser Pak. Minta maaf. Kita akan ke Pulau Laya ya. Ke Pulau Lambing. Terima kasih semua Pak Ibu hadir di bersama Pak Gondrong ini. Sekali lagi saya ingatkan mohon kesediaan datang di alun-alun Pangkajian ini tanggal 23
semua datang. Ayo kita foto bersama di sini. Kita foto bersama, datang di semua di alun-alun tanggal 23 untuk meyakinkan kita semua bahwa memang gondrong ini sangat besar. Demikianlah kampanye kita pada hari ini di Sabutung. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi.